Persekutuan Kemitraan laki-laki dan perempuan gereja yang diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk ada dalam ibadah. Mengawalinya mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih dan penyertaan Tuhan, hingga kami boleh ada dalam kebaktian mitra di saat ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan di bilik rumah tangga kami masing-masing saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mendasari semuanya, kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah kami semua dituntun untuk menerimanya dengan benar, agar hidup kami semakin maju dan kuat dalam iman. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan firman-Mu akan senantiasa menopang perjuangan hidup kami sebagai laki-laki dan perempuan gereja. Sambut kiranya doa kami ini, dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, di malam ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama. Esra 7, kita baca ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Ayat yang ke-25, maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allah yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allah dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema binaan di malam hari ini menjadi keluarga yang berhikmat. Laki-laki dan perempuan gereja yang memuliakan Tuhan. Sukses dalam sebuah karir, dalam pendidikan, tugas atau perjuangan hidup lainnya adalah harapan dan mimpi setiap orang. Tiada seorang pun yang mau diterpa kegagalan atau derita dan ke mulut berkepanjangan. Namun, tahukah saudara bahwa untuk memperoleh semua yang baik dan membahagiakan, orang harus mampu melewati segudang ujian yang menantang, sebab tidak ada kata menyerah. Bagi petarung handal yang mau bertarung di medan laga, seperti orang yang mau sukses dan memiliki masa depan sejati, wajib menempuh jalan sukar, bukan jalan pintas. Demikian Esra juga mengalami hal yang senada. Ada 3 masa sukar yang melanda pergumulan Esra dan bangsanya kala itu. Yang pertama, secara politik mereka sedang dijajah oleh bangsa lain, dan karena itu mereka sangat menderita. Yang kedua, secara spiritual
bangsanya berada dalam tekanan yang bermuara pada krisis iman yang hebat. Yang ketiga, secara fisik, mereka hidup dan disiksa secara sadis di pembuangan. Kesulitan dan masalah yang menimpa bertubi-tubi menggambarkan teguran Tuhan bagi bangsa Israel akibat dosa dan kejahatan mereka yang sudah melampaui batas. Mereka tidak lagi mengindahkan suara Tuhan yang menuntun pada kasih dan kebaikan. Mereka berlaku tidak setia dan tunduk pada penyembahan berhala. Karena dosa, mereka menerima ganjaran yang setimpal bukan tidak mungkin. Suatu ketika hukum tabur tuai pasti berlaku. Sebab Tuhan Maha Adil, Ia mengadili dengan kebenarannya apa yang diperbuat orang, itu juga yang bakal dituainya. Perempuan dan laki-laki gereja kekasih Yesus, sebagai pemimpin bangsa dan agama, tentu ini hal tidak mudah lagi bagi Ezra untuk memuliakan suatu keadaan yang genting dan kacau menjadi damai dan harmonis. Tidaklah semudah berjalan di atas aspal. Butuh proses panjang, pergumulan yang sungguh, komitmen yang benar, setia, serta pengorbanan yang lahir dari hati. Karena Ezra seorang yang setia, jujur, dan takut akan Tuhan. Maka ia dimampukan menghadapi situasi sulit itu dengan tidak bimbang. Sebab ia percaya akan kuasa dan kasih Tuhan yang besar. Ia percaya bahwa dirinya diutus untuk menerima tugas yang berat itu, bukan karena sebuah kebetulan atau karena kepentingan politik sang raja, melainkan atas prakarsa Tuhan supaya Israel bertobat dan tunduk pada otoritasnya. Oleh pertolongan Tuhan, semua yang dikerjakan Ezra untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsanya dibuat berhasil. Sungguh, kata Ayub, tak satu pun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup setiap orang percaya. Persekutuan mitra yang saling mengasihi di dalam kasih Yesus. Mari belajar memahami kehendak Tuhan dengan meneladani cara hidup Ezra yang setia. Sebagai orang biasa, pasti kita akan bertanya dalam diri, kok bisa dalam situasi sukar seperti itu Ezra menuai sukses? Ada 3 tips yang menjadi kekuatan bagi Ezra untuk bertindak benar di tengah kecaman dan meraih sukses. Pertama, Ezra senantiasa bersandar pada Tuhan. Ia tergolong pribadi yang rendah hati dan memandang keberhasilannya sebagai anugerah penyertaan Tuhan yang sempurna. Kepercayaan sang raja bagi dirinya untuk suatu tugas yang menantang adalah kemurahan Tuhan yang terukur. Bagi Ezra, di balik keberhasilannya ada tangan Tuhan yang setia menopangnya. Hal yang kedua yang membuat Ezra menggapai sukses adalah karena ia mencintai firman Allah. Hal itu diwujudkannya dalam tekad meneliti Taurat Tuhan, mengajarkan ketetapan dan peraturan kepada bangsa Israel, serta motivasi mereka untuk melakukan. Baca Ezra 7 ayat yang ke-10 tentang tekad meneliti Taurat Tuhan. Ini sebuah teladan hidup yang patut diapresiasi oleh gereja Tuhan masa kini. Bahwa firman Tuhan yang dikumandangkan setiap mimbar-mimbar kebaktian atau di bilik-bilik pergumulan kita bersama keluarga bukanlah sebatas wacana tanpa makna. Harus masuk sampai ke relung hati, jiwa, dan hidup kita
Karena mendengar firman tanpa perbuatan yang benar, ibarat mimpi di siang bolong, tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ketiga, Ezra mencapai sukses karena ia melayani umat Tuhan dengan tulus hati, bukan karena desakan, ingin imbalan, atau karena kepentingan mengejar jabatan strategis. Hal itu tampak dalam perilaku hidupnya yang setia di hadapan Tuhan. Salah satu bukti kesetiaan Ezra ditunjukkan dengan cara rela diutus ke Yerusalem untuk mengajarkan firman Tuhan demi keselamatan umat dari dosa. Meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh dan penuh resiko. Persekutuan yang mengasihi Yesus Kristus. Jabatan memimpin merupakan amanah yang mulia. Bila kepercayaan itu dikhianati oleh ambisi kekuasaan, maka akan mengorbankan kemanusiaan. Dan yang lebih fatal lagi, relasi kita dengan Tuhan menjadi punah. Keserakahan dan ketidakjujuran adalah momok yang melahirkan derita bagi banyak orang yang tidak berdosa. Sepatutnya seorang pemimpin di level manapun harus melayani dalam takut akan Tuhan, karena Tuhan yang menilai hati. Ia akan membalas setiap perbuatan baik dengan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, tibanya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita menyanyi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tibanya saat kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini di dalam kebaktian kemitraan, di dalamnya perempuan dan laki-laki gereja, itu karena kasih-Mu nyata. Layakanlah kami untuk menaikkan doa dari mesbah gumul keluarga-keluarga kami. Dengarkanlah dan jawablah seturut kasih dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kehidupan pribadi keluarga kami terus diberkati dengan limpahnya.
Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami sebagai laki-laki dan perempuan gereja. Biarlah firman-Mu bisa menerangi jalan dan pergumulan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semua yang hari ini dilayakkan untuk melayani, baik sebagai kantoria, kolektan, pemain musik, tim multimedia jemaat, hamba sebagai pelayan firman, tua agama, tim satgas. Biarlah pelayanan yang dilakukan saat ini boleh menghadirkan shalom Allah. Bapa yang adalah sumber berkat, terimalah setiap nasihat syukur yang diletakkan di mezbah pergumulan rumah tangga kami masing-masing jemaat. Berkati setiap anak Tuhan yang telah membawa persembahan syukur dan persepuluhan. Berkati semua yang sudah kami berikan Tuhan di saat ini. Dan bertatalah di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan dari lubuk hati kami yang terdalam. Karena kami tahu Tuhan, setiap pelayanan yang lahir dari kemurahan hati akan membuahkan sukacita dan damai. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, seluruh jemaat yang berdoa dan memuliakan Tuhan di bilik rumah tangga mereka masing-masing untuk menopang pelayanan-Mu tanpa pamrih, Tuhan memberkati mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemaat yang dalam 5 unit dari unit Sola Fide, unit Sola Gracia, unit Ebenezer, unit Laharoi, unit Sion, Tuhan mengenal keluarga mereka semua. Jika ada yang sakit, Tuhan Kau pulihkan, yang lemah Kau kuatkan, yang terpisah dari keluarga-keluarga mereka karena panggilan tugas pekerjaan, Kau rangkul mereka Tuhan. Yang mendekam di penjara-penjara, Kau ubah mereka menjadi alat kesaksian-Mu. Yang terpapar COVID, Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Yang berduka Kau peluk dengan kasih-Mu Bapa. Bapa Surgawi, anak-anak kami yang bergumul dalam pendidikan dan masa depan, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, sediakan yang terbaik bagi masa depan mereka. Bapa yang kekal dan kudus di sorga, kami menopang pergumulan para janda duda, anak-anak yang kehilangan orang tua, kasih sayang dan masa depan, mereka yang cacat fisik juga mental, para ibu-ibu hamil. Tuhan menjawab setiap permohonan mereka di dalam cinta yang sempurna. Sebab kami terlalu yakin waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh karya pelayanan gereja yang dilakukan oleh majelis jemaat, pengurus unit sektor, wadah organisasi, pengurus AMGPM, para pengasuh, pengurus mohabet, panitia-panitia dan tim relawan. Biarlah semua yang kami lakukan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan umat Tuhan yang kami layani. Secara khusus Tuhan, bagi pemerintah, supaya Tuhan menganugerahkan kemampuan dan hikmat untuk menemukan jalan keluar yang tepat untuk mengatasi keadaan akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk Gubernur Maluku Utara dan jajarannya. Tuhan mampukan mereka semua untuk melayani masyarakat dengan hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pengurus kemitraan di dalamnya perempuan dan laki-laki gereja, kami bawa seluruh pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa dan sembahyang kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hamba mohon janji berkat-Mu.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kami semua, menyertai jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kemitraan di malam hari ini. Selamat malam dan shalom.